Matahari terbit di atas karang lintang. Langit menyala dengan warna-warni. Warna oranye, merah muda, dan ungu bercampur di awan. Laut berkilauan memantulkan warna langit, seperti cermin. Udara segar dan hidup. Aroma garam dan rumput laut tercium di mana-mana. Aroma khas rumah. Karang lintang adalah desa nelayan. Hidup mereka menyatu dengan laut. Laut adalah sumber penghidupan mereka. Turun-temurun mereka mencari ikan di perairan ini, dari kakek ke cucu. Perahu mereka kecil dan dicat warna-warni. Naik turun dengan lembut di atas ombak. Irama ombak seperti irama kehidupan di sini. Pantai sudah ramai. Para nelayan menyiapkan jala dan memeriksa perahu. Ibu-ibu memperbaiki jala yang robek. Anak-anak bermain di pasir. Tawa mereka terdengar riang di bawah angin. Indah dan sederhana. Beginilah kehidupan sehari-hari di Karang Lintang. Pak Dirman adalah orang laut sejati. Wajahnya keras dan kecoklatan. Kerutan yang dalam terukir di sekitar matanya. Menceritakan kisah hidupnya yang dihabiskan di bawah terik matahari. Dia sudah menjadi nelayan sejak kecil. Dia mengenal laut seperti punggung tangannya. Dia bisa membaca arus dan ombak. Dia paham betul arah angin. Pak Dirman duduk di teras rumahnya. Tangannya yang kapalan sedang memperbaiki jaring ikan. Matanya menatap laut. Dia mencintai laut. Laut adalah sumber kehidupannya. Tapi akhir-akhir ini ada bayangan kekhawatiran di wajahnya. Ikan semakin sulit didapat, tangkapannya semakin sedikit. Dia ingat waktu laut masih penuh dengan ikan. Dia ingat saat menarik jala yang penuh dengan ikan. Hari-hari itu terasa seperti mimpi. Sekarang laut terasa kosong. Sepertinya sumber kehidupan Karang Lintang perlahan-lahan menghilang. Dul, anak Pak Dirman, berjalan mendekatinya. Dia masih muda. Dia punya rasa cinta yang sama pada laut seperti ayahnya. Tapi dia juga membawa rasa khawatir yang besar. Dia mendengar bisik-bisik di desa. Dia melihat keputusasaan di mata nelayan-nelayan lain. Ayah, Dul memulai. Suaranya terdengar berat. Ikan-ikannya hilang. Apa yang akan kita lakukan? Pak Dirman menghela nafas panjang. Laut sedang berubah, Dul. Cara lama kita tidak cukup lagi. Tapi bagaimana dengan tradisi kita? Bagaimana dengan cara hidup kita? Tanya Dul putus asa. Mereka berdua memandang laut. Laut bukan lagi sumber makanan saja. Laut sekarang jadi sumber ketibakan. Masa depan tampak luas dan tak terduga, seperti lautan itu sendiri. Besoknya, Dul pergi ke pasar di kota sebelah. Dia berharap bisa menjual sedikit ikan hasil tangkapan mereka. Pasar itu ramai sekali. Banyak pedagang yang menawarkan barang dagangannya. Suasananya ramai dan sibuk. Dul melihat seorang perempuan muda. Perempuan itu sedang berbicara dengan beberapa nelayan. Dia mendengarkan dengan penuh perhatian cerita mereka. Dia membawa buku catatan. Dia menuliskan cerita para nelayan. Dul jadi penasaran. Dul belum pernah melihatnya sebelumnya. Namanya Nadia. Dia seorang penulis. Dia datang ke sana untuk mencari tahu tentang kehidupan para nelayan. Dul menghampirinya. Dia ingin tahu lebih banyak tentang Nadia. Dul ingin bercerita tentang apa yang terjadi. Dia ingin Nadia mengerti tentang keadaan di Karang Lintang. Nadia mendengarkan cerita Dul. Hatinya tersentuh oleh semangat Dul. Dia cemas memikirkan keadaan di Karang Lintang. Dia memutuskan untuk tinggal lebih lama di sana. Dia ingin tahu lebih banyak tentang kehidupan para nelayan yang penuh perjuangan. Pagi-pagi sekali, suara sirene mengagetkan seluruh desa. Suara itu membuat bulu kuduk mereka berdiri. Suara itu asing di telinga mereka. Suara itu adalah suara bahaya. Para nelayan berlari ke pantai. Mereka terkejut melihat apa yang ada di depan mata mereka. Lautnya berwarna merah. Ikan-ikan mati mengambang di permukaan. Bau amis menyengat menusuk hidung. Pemandangan yang mengerikan. Pak Dirman pergi melaut sebelum matahari terbit. Dia terjebak di tengah bencana. Perahu kecilnya diombang-ambingkan ombak. Dia berjuang melawan ombak. Dia berjuang untuk hidupnya. Bencana itu terjadi karena tumpahan zat kimia. Sebuah pabrik besar membuang limbahnya ke laut. Ini adalah tragedi bagi Karang Lintang. Ini adalah pengingat yang nyata betapa rapuhnya kehidupan mereka. Nadia melihat kerusakan itu langsung dengan mata kepalanya sendiri. Dia melihat keputusasaan di mata para nelayan. Dia melihat kemarahan dan rasa frustrasi mereka. Dia tahu dia harus berbuat sesuatu. Dia harus menggunakan suaranya untuk membantu mereka. Nadia mulai menulis. Dia menulis tentang keadaan Karang Lintang. Dia menulis tentang dampak dari tumpahan zat kimia itu. Dia menulis tentang perjuangan para nelayan kecil.
Dia menulis tentang kebijakan pemerintah yang menghancurkan hidup mereka. Dul berada di sisinya. Dia bercerita tentang ayahnya. Dia bercerita tentang hasil tangkapan ikan yang semakin sedikit. Dia bercerita tentang zona konservasi yang memaksa mereka melaut lebih jauh. Dia bercerita tentang saingan yang tidak adil dengan kapal-kapal besar. Minggu berganti menjadi bulan. Tulisan Nadia mulai menarik perhatian. Kisah Karang Lintang menggerakkan hati banyak orang. Mereka marah karena ketidakadilan ini. Mereka menuntut pemerintah untuk bertindak. Dul dan Nadia bekerja keras tanpa kenal lelah. Mereka mengorganisir aksi protes. Mereka bertemu dengan para pejabat dan memberikan wawancara. Perjuangan mereka untuk keadilan menjadi semangat bersama. Perjuangan ini membuat mereka semakin dekat. Di tengah perjuangan bersama, sebuah ikatan yang berbeda mulai tumbuh. Diawali dengan tatapan, sentuhan yang menghibur, dan pengertian pakata. Mereka menemukan ketenangan di sisi satu sama lain, secercah harapan di tengah badai. Kisah cinta mereka seperti lautan itu sendiri, kuat, tak terduga, penuh dengan misteri yang tersembunyi. Mereka tahu cinta mereka terlarang. Dul seorang nelayan, Nadia seorang penulis dari kota. Dunia mereka berbeda, namun cinta mereka kokoh, dipupuk oleh cita-cita yang sama, diperkuat oleh perjuangan mereka untuk keadilan. Mereka menemukan kebahagiaan di tengah perjuangan. Mereka berbagi jalan tenang di pantai. Mereka menikmati matahari terbenam bersama. Cinta mereka hidup swasta. Bekegla kuasan nesing abat. Spor pengedis it bigs up the glit as it brought Burmese. Perjuangan untuk Karang Lintang masih jauh dari selesai. Tapi penduduk desa tidak tinggal diam. Mereka telah menemukan suara mereka. Mereka bertekad untuk melindungi cara hidup mereka. Nadia dan Dul menjadi simbol perjuangan mereka. Kisah cinta mereka adalah pengingat bahwa meskipun menghadapi kesulitan, selalu ada harapan. Perjuangan mereka adalah bukti kekuatan jiwa manusia. Laut mungkin luas dan keras, tetapi orang-orang Karang Lintang tangguh. Mereka passion setinggi tembur hak mereka di laut. Ikan terus hidup mereka. Merasa menikringi gelombang peronan seperti selalu mereka.